Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya malam ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hidup di bumi Allah ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita mampu memanfaatkan kesempatan ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah di dalam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, kita masih berbicara tentang hak tetangga. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan yang berbicara ini tentang subul khamri yang disebut oleh Utsman bin Affan, dia merupakan ummul khawais. Kalau kita di Pandan mengatakan biangnya gitu, biangnya dosa. Kemarin kita sudah sampaikan tetangga itu ada yang mempunyai 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Dari sini kita bisa memperhatikan bahwa kita hidup bertetangga ini jangan pernah mengabaikan hak tetangga kita. Siapa yang mempunyai 3 hak itu? Kita misalnya di sebelah rumah ini ada keluarga kita. Ini sudah 2 hak yang dia dapat dari kita. Pertama hak tetangga, kedua saudara. Nah kalau dia punya agama yang sama, berarti dia punya 3 hak. Jadi tetangga, saudara, dan 1 agama. Sementara yang punya 2 hak itu, kalau kita punya tetangga agamanya sama tapi struktur keluarga tidak, berarti dia punya 2 hak, 1 hak tetangga, 1 hak saudara seagama. Nah kalau yang 1 hak itu tetangga kita dari struktur keluarga bukan berkeluarga tapi agama berbeda, tetap saja dia masih punya satu hak. Artinya siapapun orang yang ada di sebelah kita ini, dia punya hak dari kita. Sampai pernah dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat itu ada tetangga yang akan digugat oleh tetangganya. Karena itu kita hati-hati. Kenapa misalnya kita mengabaikan tetangga kita, dia mati dalam kelaparan sementara kita punya gitu. Tapi kita biarkan. Nah ini akan merugikan kita di akhirat nanti. Nah untuk ini lanjutannya adalah
Qala al-Faqih radhiyallahu anhu, yang bagi lil muslim ayyasbiru 'alal adza'il jar wa la yudhihi daru wa yakunu bihalin yakunu daru aminan minhu. Kata al-Faqih bahwa kita sebagai muslim hendaknya sabar terhadap gangguan tetangga. Kalau tetangga kita mengganggu kita, kita harus sabar katanya. Wala yudhihi, dan kita jangan menyakiti tetangga kita. Dan hendaknya dia merasa aman hidup bersama kita. Nah, aman di sini ada 3. Ada aman dengan lisan, aman yang berkaitan dengan lisan, ada aman berkaitan dengan aurat. Ini menurut Al-Faqih katanya. Kata dia aman itu ada 3 hal, misalnya satil asya, pertama bil yad, yang kedua bil lisan, yang ketiga bil aurah. Lalu apa yang dimaksud dengan dia merasa aman dengan lisan? Ini kan kadang-kadang kita kalau ngomong gak enak gitu, ya. Yang dimaksud dengan lisan di sini, kita tidak mengucapkan satu perkataan, ya, yang seandainya perkataan kita didengari langsung dia terdiam. Mungkin saja dia kecewa mendengarkan kata-kata kita. Pernah nggak kira-kira? Berarti tetangga kita nggak aman dari segi lisan itu. Atau yuballighu, atau kita sampaikan kepada tetangga, kepada yang lain, lalu dia mendengar dari ucapan yang lain itu, membuat dia rasa malu. Misalnya kita punya teman atau punya sahabat, ya, kita tahu dia misalnya di satu wilayah melakukan satu perbuatan ini, lalu kita ngomong sama tetangga, dia dengar omongan itu dari tetangga yang lain, membuat dia malu. Ini juga tidak dibenarkan. Karena itu kalau kita menemukan tetangga kita atau saudara kita siapapun aibnya, misalnya, kita nggak perlu mengekspos. Kira-kira yang dosa itu yang paling banyak apa? Pembawa berita gosip. Itu luar biasa. Mau dalil apapun tetap saja secara agama dilarang. Nah, kita mengekspos itu misalnya, sama itu. Kenapa? Karena bagaimanapun tugas kita adalah tidak perlu mengatakan itu. Nah, kalau tetangga misalnya pas kita ngomong begini dia langsung terdiam, mungkin karena merasa bagaimana, berarti dia tidak aman dengan kita. Karena itu kalaupun misalnya kurang bagus, tidak perlulah kita katakan. Kecuali kalau kita mau mengingatkan, menasihati, mungkin cerita lain itu. Nah, kemudian al-aman bil yad. Ini rumah bersebelahan. Tiba-tiba misalnya kita nih punya tetangga, bapak berangkat, pas sampai di satu perjalanan, pas satu wilayah, bapak teringat dompet bapak ketinggalan di atas meja misalnya, tapi bapak merasa nyaman kak punya tetangga ini. Kenapa? Karena nggak mungkin dia melakukan sesuatu. Berarti ini al-amnu bil yad. Itu. Waduh, dompet hilang, tapi tenang. Kenapa tenang? Karena tadi tetangganya baik. Kira-kira besok gitu Pak, ini kalau nggak ada iman kan udah begitu langsung ya, jangankan ada di atas dompet, ya, di dalam lemari aja kadang dibongkar, ya kan. Nah, ini yang nggak benar. Itu alaman bil yad. Kemudian sementara aman dengan aurat itu, seandainya kita bepergian lalu ada orang mengatakan, Pak, tetangga bapak masuk ke dalam rumah bapak, tapi kita merasa tenang, kenapa? Karena dia bukan orang yang mengganggu, walaupun sebenarnya tidak benar. Misalnya ada orang bapak-bapak, ketika suami ini nggak ada, dia masuk ke dalam, nggak bisa. Kalau mau bertamu pun, ya ini harus, dalam Islam itu kan seorang istri juga nggak bisa menerima begitu saja. Itu. Tapi kalau kita rata-rata diterima nggak? Dipersilahkan aja ya. Ingat, kalau nanti berdua, yang ketiga siapa? Setan. Kalau setan ngajak baik apa nggak baik? Iya kan? Kan katanya kalau dua, nanti yang ketiga setan. Kalau dalam Quran kita baca apa tuh? Kalau dalam Al-Quran bisa, itu janji setan kepada Allah.
Ya Rabbi, bima agwaitani la uzayyana lahum fil ardi wa la ubyanahum ajmain. Itu pernyataan setan itu. Jadi ketika dia diusir oleh Allah dari surga itu, dia minta waktu kepada Allah untuk mengganggu. Allah berikan. Lalu dia bertanya, sampai kapan? Sampai akhir, sampai hari kiamat. Lalu setelah itu apa? Dia berjanji kepada Allah. Apa yang janji dia? Dia akan sesatkan seluruh manusia. Itu janjinya. Tapi setelah dia membuat pernyataan itu, apa kalimat yang terakhir yang dinyatakan oleh saat itu? Saya satu aja yang nggak sanggup kan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang saya nggak sanggup menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau orang benar-benar ikhlas, nggak bisa tuh diperdayakan oleh setan. Jadi kalau kita sering tergoda oleh setan, kita baru ngomong tahapan ikhlas. Jadi kalau prakteknya belum. Jadi belum termasuk golongan minal mukhlisin. Kalau ngomong insya Allah. Bapak udah bisa ngomong ikhlas belum? Nah, udah bisa. Prakteknya kadang. Makanya kalau bisa diperdayakan setan, oh berarti kita baru bisa ngomong nih gitu. Kenapa? Itu Al-Quran. Nanti baca surah Al-Hijr itu berangka itu. Jadi bagaimana dialognya itu jelas ayat 40 ya, dan seterusnya itu 36, mulai dari 36. Nah, aula yatakallam bi kalamin law dakhala alaihi daruhu la sakata aw law balago ila dari lastah minhu. Atau karena disampaikan, misalnya saya menyampaikan ke bapak, misalnya bapak omongin tuh, dia dengar ucapan dari bapak, lalu dia malu. Nah itu berarti kan tidak aman dari segi lisan. Nah kalau dari segi lisan tadi tuh, ketika kita pergi tiba-tiba dompet kita ketinggalan, tapi kita aman saja. Kenapa? Tetangga kita orang baik. Nah itu. Kalau aurat tadi ini apa katanya? Seandainya katanya kita berpergian, lalu katanya ada orang yang masuk ke dalam rumah kita, diberitahukan sama tetangga yang sebelah, Pak, misalnya ada orang masuk ke rumah Bapak, tapi kita tenang, tentram. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengganggu. Nah itu yang dinyatakan demikian. Nah kemudian waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala salah satu ahlakin kanat bil jahiliyah mustahabun. Ini kata Ibnu Abbas apa? Ada 3 perilaku yang di masa jahiliyah itu dianggap satu perbuatan baik. Ya, ini di masa jahiliyah artinya. Itu dianggap perbuatan baik. Wal muslimuna, tapi kalau kita sekarang orang-orang muslim melaksanakan itu, fa innahu aula, maka lebih utama. Kalau dulu dianggap baik saja, kalau sekarang kita lakukan 3 hal itu, insya Allah itu lebih utama. Apa yang dimaksud 3 hal di sini? Nah yang dimaksud ini, yang pertama awal walau nazala bihim doifun lastahadu bi birrih. Kalau misalnya kedatangan tamu, lalu kita bersungguh-sungguh untuk berbuat baik sama tamu itu sangat mulia. Kira-kira kalau kedatangan tamu, kira-kira mau sungguh-sungguh berbuat baik apa enggak? Paling ada yang nanya begini, tamunya dulu siapa gitu. Bener ya Pak? Bapak lihat tamunya dulu siapa atau bagaimana? Ini ada 3 rombongan Pak, atau 3 orang. Tamu pertama bupati Pak. Ya, ini tamu pertama bupati, tamu kedua camat, tamu ketiga RT. Kira-kira sambutannya sama Pak? Kira-kira ini kira-kira. Kalau dari segi minuman, kira-kira minuman yang 3 macam ini sama nggak Pak? Saya khawatir dibeda-bedainnya. Kan tidak ada itu istisnanya, tidak ada pengecualian yang disebut doi pun tamu saja. Ingat, semua manusia di hadapan Allah sama. Beda cuma satu saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Kalau siapapun dia punya ketakwaan, itulah yang paling mulia. Bukan karena kedudukan. Kalau kemuliaan tolong ukurnya kedudukan, ingat, kira-kira kalau menjawab berapa lama?
5 tahun ya Pak, itu kalau nggak diperpanjang. Kalau diperpanjang mungkin 10 tahun, kalau minta lagi 15 tahun ya Pak, itu kalau minta lagi. Tapi ada yang belum sampai turun ya kan gitu kan. Nah itu ada batasnya. Tapi ketika dia kemuliaan dia dapat dengan cara bertakwa, Allah yang angkat kedudukannya itu. Kalau sudah Allah angkat kedudukannya, tidak ada kekuatan yang bisa menjatuhkannya. Ini kalau kita misalnya diangkat derajat oleh Allah, gak ada kekuatan yang bisa menjatuhkan. Tapi kalau sudah dijatuhkan Allah, mau ditutup-tutupin bagaimanapun pasti. Itu makanya ingat tuh katanya, di zaman di jahiliyah itu dianggap perbuatan baik saja, tapi kalau sekarang dilakukan katanya aula itu lebih utama. Nah itu bersungguh-sungguh. Nah yang kedua, laukanat liwahidin minhum. Nah ini nih, kira-kira kalau besok ada di antara kita yang begini, bener gak nih? Laukanat liwahidin minhum mimraatun kawrat indahu la yutlikuha wa yumsikuha mahafatun ain tudayya. Seandainya ada di antara kita punya cuman satu istri, ya Pak, punya cuma satu, istrinya udah tua banget. Kira-kira ini mau ditahan, mau dilepas. Bapak misalnya umur 30 tahun, istri Bapak 67 tahun, cuman punya satu-satunya, mau nambah satu lagi atau gimana? Atau mau dilepas nih? Nah ini nih, ini di zaman jahiliyah itu katanya dianggap perbuatan baik tuh, tapi kalau sekarang dilakukan aula tuh. Jadi katanya kalau ada antara kita punya satu istri, kebetulan istrinya sudah tua, dia tidak menceraikan, justru dia pertahankan. Kenapa? Nah, khofatun antudoya. Kenapa? Karena dia khawatir apa yang akan terjadi itu? Terlunta-lunta, nggak ada yang jaga gitu, makanya dia jaga betul. Terus ada lagi aturan baru ya kan, kalau mau nambah gimana? Harus izin istri. Tapi kalau nyari Quran nggak ketemu, nyari hadis juga nggak ketemu ya kan. Yang bikin aturan siapa itu? Iya, bukan nyuruh ya, enggak gitu. Kenapa? Ingat dalam Quran itu dulu ketika Nabi menikahi seorang wanita, pertama kan Siti Khadijah tuh. Nah setelah itu barulah banyak wanita yang dinikahi oleh Rasulullah. Beda tujuannya dengan keadaan kita kadang. Dulu apa? Ada seorang sahabat berperang meninggal dunia, istrinya dinikahi. Kenapa? Menjaga syarafnya, dan usianya tua. Kalau sekarang semakin nyari, misalnya istri pertama usianya 50, istri yang kedua berapa? Istri ketiga? Oh lebih muda ya. Nah, ini nafsu apa menjaga syaraf tuh? Nah itu yang ada yang harus ditanya diri kita itu ya kan. Bukan berarti tidak boleh, silakan saja. Tapi katanya apa? Ujiannya ada itu. Itu perintah itu 2, 3, 4 gitu kan. Kok satu nggak disebut? Karena udah awal tuh, ya kan. Ada yang stresnya gimana? Oh katanya apa? Dia terjemahinnya apa? Jadi 1, 2, 3, 4 hitung semua menit. Jadi bukan cuma sekedar 4 katanya. Tapi tekanan terakhirnya apa? Pain hibtum ala ta'dilu. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, fawahidah. Satulah. Itu tanya adil enggak? Diterjemahin nama yang pengen. Kalau nggak nyoba kan nggak tahu mau adil enggaknya, nyoba dulu gitu. Ya kan? Nah, itu terjemahan macam-macam ya kan. Tapi yang jelas bisa enggak itu. Itu. Nah, ini kata yang istimewa apa? Walaupun sudah tua, tetap dia pertahankan. Dia nggak lepaskan. Kenapa? Khawatir. Nah, khawatir apa? Yang nggak ada yang ngurus. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini berat nih. Kalau misalnya ida aroba, apabila kita mengetahui kita tetangga kita lahu dainun,
Kalau kita tahu tetangga kita punya hutang, awwajada fi masaqatin, atau dia hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, maka apa? Ini yang tadi mulia utama ini, maka kita bersungguh-sungguh untuk membantunya. Nah, kira-kira banyak nggak yang begitu? Jarang ya Pak. Ini sebelah rumah nih punya utang nih, tetangga kita. Kira-kira mau dibantu apa dibiarin aja? Ini padahal kalau kebersamaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Quran dan itu diterjemahkan dalam kehidupan benar-benar, insya Allah umat Islam kaya. Nggak usah jauh-jauh, Separakan Jaya, kira-kira penduduknya ada berapa? Anggaplah 7.000 misalnya. 7.000 ada? 7.000 ada ya? Nah, kita bagi berapa misalnya? 2.000, 2.000, 3.000. Misalnya yang 2.000, ya anggaplah mampu misalnya setiap bulan dia menyisihkan uangnya misalnya 30.000. Kali 20.000 berapa? Kali 2.000. 60, ya kan? 30.000 kali 2.000 berapa? Ya. Nah, kemudian yang 2.000 lagi 20.000. Jadi setiap bulan dia sisihkan 20.000. Berarti 40. 60, 40 udah 100 ya, Pak. Nah, yang 3.000 tadi terserah satu. Mau 5.000 atau berapa 10.000. Misalnya yang mampu nih 10.000 misalnya, berarti 300. Ya kan? Kira-kira sebulan uang kumpul berapa? 130. Setahun? Kira-kira bisa bantu nggak warga sedesa ini? Ya, rasanya nggak ada tuh yang bersumpah, ibu-ibu tuh ada yang sumpah, apa itu isinya, emok-emok itu apa namanya tuh? Banyak di kampung terjadi itu. Dari kecil akhirnya rumahnya disita itu, yang berjanji melulu itu, iya kan? Nah, di sini yang harus kita renungkan kebersamaan kita. Ini sebogor saja, kalau setiap keluarga misalnya menyisihkan sehariannya 1.000 rupiah saja, rasanya bangunan masjid nggak ada lagi di pinggir jalan. Berapa uang yang akan terkumpul? Nah, ini kebersamaan ini yang belum bisa kita bangun ya. Ya Pak, coba dipraktekin nanti hitung-hitung. Ya, kira-kira kalau kita mampu begitu, bisa bekerja sama, bisa nggak membantu? Misalnya ada pedagang cari modal susah, dari situ kita bantu, nggak usah pinjam keliling apa itu. Ini diperlukan kebersamaan tuh. Nah itu. Nah yang mulia tadi apa? Ketika dia tahu keluarganya punya hutang, dia bantu. Atau dia menemukan dalam keadaan sulit, dia bagaimana berusaha untuk memudahkan. Ini tetangga yang utama. Tapi kalau nyariin ada susah. Ya tuh. Jadi ada 3 tuh kata Ibnu Abbas tuh. Kemudian warawiya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi qala innal zariyata allaku bidari yaumil qiyamah. Nah, nanti katanya tetangga itu akan tergantung dengan tetangganya pada hari kiamat. Fayaqulu ya rabbi wasi'ta ala ahi hadza. Ini kata tetangga yang pernah dicuekin, dia bilang sama Allah begini, wahai Tuhan, engkau telah melapangkan rizki saudaraku ini. Kemudian waqatarta alayya, dan engkau telah menyempitkan rizkiku. Yang ini engkau lapangkan, yang tetangga ini sebelah, aku ini engkau sempitkan. Nah, kemudian ini hadis Nabi Bang, alayya katanya, amsi zai'an, saya tadi sore kelaparan. Nah itu. Wayam zihada sam'an, sementara tetangga sebelah sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi saya lapar, dia mah kenyang. Pasalhu lima ugli babuhu. Coba tanya dia, kenapa dia tutup pintunya? Maksud tutup pintu ini cuek, Pak. Yaitu ugli babu duni wa harramani. Dia nggak peduli dan menghalangi katanya. Maka wasita alaihi, padahal engkau telah lapangkan rizki kepadanya. Ini yang ini engkau beri banyak, saya diberi sedikit, tapi dia cuek. Saya kelaparan, dia kenyang. Coba tanya kenapa?
Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari itu tadi lebih ditekankan lagi, nanti tetangga pada hari kiamat akan digugat oleh tetangganya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan lapar, sementara ini punya. Makanya besok kalau kita punya tetangga itu, kira-kira nih kita punya ya enggak dia, jangan cuek gitu. Apalagi kalau tetangganya tadi udah tetangga, kakak atau adik atau paman atau siapa saudara gitu, agama sama, 3 haknya Pak. Itu wong yang enggak satu aja sila-sila tetap dia punya hak. Kalau dia misalnya bukan saja cuman satu tetangga, dia tetap punya hak gitu. Nah ini harus kita perhatikan betul itu. Makanya tangga yang baik itu dia selalu peduli itu. Kemudian Warofia Sofyan Ats-Tsauri. Nah ini hanya pendapat Pak. Ini pendapat Sofyan Ats-Tsauri. Seandainya ada yang bertentangan kita, wajar saja ini pendapat. Kalau yang tadi hadis di atas Pak, ini pendapat Sofyan Ats-Tsauri. Kata Sofyan Ats-Tsauri, asratu asya minal zabah. Ada 10 kata Sofyan Ats-Tsauri, tindakan termasuk tindakan yang kasar. Bahkan kalimat lain dia sebutkan kejam. Tindakan apa saja? Pertama, alhamdulillah udah ada semua di Bapak nih. Awal wa rajulun au imraatun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Yang pertama nih Pak. Jadi Bapak bisa berdoa, cukup buat Bapak saja, nggak mau ngedoain orang tua, nggak mau ngedoain orang saudara-saudara yang beriman, itu tindakan kejam. Kata Sofyan Ats-Tsauri. Jadi dia mah cuma Robbi Birli dong, Robbi Birli. Mau ngomong wali-wali dia juga nggak mau nih mah Robbi Birli udah sehari-harinya tindakan kejam gitu katanya. Ya terusin ada Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah ini doa ini kadang kalau disampaikan terus terang suka ada orang ngambek. Kenapa? Siapa yang kebagian doa itu ketika ada orang mendoakan dengan kalimat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, siapa muslim mukmin yang dimaksud dalam doa itu? Ternyata orang-orang yang sholat. Kalau dia tidak mendapatkan, misalnya tidak mau melaksanakan ibadah sholat tadi, tidak punya jatah dalam doa itu. Kenapa? Karena ketika dia beriman, pasti dia akan buktikan keimanannya. Salah satu kewajiban apa yang dia imani kepada Allah adalah menyembah Allah. Berarti dia melaksanakan sholat. Nah itu makanya katanya yang dimaksud dari doa itu adalah muslim mukmin yang sholat. Tapi kalau disampaikan begitu pada ngambek, ya kan? Tapi disampaikan saja. Kalau pengen dapat doa ya sholatlah gitu. Sampai kapan? Sampai nanti waktu disolatkan. Kalau belum disolatkan mah sholat aja dulu. Kecuali kalau udah lupa terus, nah nggak apa-apa, nggak sholat juga, ya kan? Ada nggak orang yang sering lupa? Kalau dalam urusan sholat kadang sering lupa, tapi kalau urusan duit nggak pernah lupa ya. Ini kalau pas urusan dunia nggak lupa gitu. Itu yang pertama kata Sofyan Ats-Tsauri. Kalau mau doa jangan pribadi aja. Dan jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua. Ya. Jangan hanya setahun sekali. Ingatkan ke waktu pernah kita bahas tentang birrul walidain. Minimal berapa? 5 kali sehari itu. Bahkan ketika ditanya, katanya apa? Dijawab oleh Sofyan Ats-Tsauri itu, hendaklah kamu ucapkan setelah selesai dari kalimat dari tasahud itu. Jadi ketika innaka hamidum mazid ditambah Robbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kita berapa kali sholat, nah itu doanya. Kenapa kita harus terus mendoakan orang tua kita? Karena dengan hadirnya dialah kita ada. Tanpa orang tua kita tidak akan ada. Makanya kalau sudah durhaka sama orang tua disebut dosa besar. Itu. Jangan sampai ada anak yang durhaka lah sama orang tua, karena itu akan merusak juga, akan membuat kesulitan dalam hidup. Kemudian yang kedua, rajulun yaqra'ul Qur'an wa la yaqra' bi kulli yaumin mi'ata ayatin. Wah ini kena semua nih.
Seorang yang bisa baca Al-Quran, kata Sufyan Ats-Tsauri, tapi nggak pernah baca setiap hari 100 ayat. Kalau bapak mah 1 juz ya, 100 ayat pak, saya jarang pak. Benar pak, kejam kata Sufyan Ats-Tsauri itu. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian yang ketiga, rajulun dakhalal masjidah wa kharraja wa lam yusalli rakaatain. Seorang yang masuk masjid terus keluar tapi tidak sholat 2 rakaat tuh. Kalau waktu maulid seakan-akan wajib itu, tekanan guru itu. Bukan, Nabi aja menyebutnya sunnah tahiyatul masjid. Kalau sunnah berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa apa enggak? Kalau wajib pasti dosa itu. Cuman kalau kita masuk masjid kita terus melakukan sunnah, nah itulah mengikuti sunnah Rasul. Berarti ada pahalanya. Bapak masuk enggak, berarti ya kan nggak ada pahalanya begitu saja. Nah ini kata Sofyan itu tindakan kejam. Nah itu bahasa Sufyan Ats-Tsauri. Dia masuk gitu sampai keluar lagi tidak melakukan salat 2 rakaat gitu. Dia yang disebut maksudnya apa? Sunnah tahiyatul masjid. Kemudian warabi rajulun yamurru 'alal maqabir wa lam yusallim 'alaihim wa lam yad'u lahum. Bapak pernah lewat perkuburan? Pernah ngucapin salam apa enggak? Itu kata Sofyan, orang yang lewat kubur itu enggak mengucapkan salam, itu tindakan kejam kata Sufyan Ats-Tsauri. Ucapin salam pak. Kenapa? Mayit tahu dan dengar. Hanya kalaupun dia menjawab, bapak nggak dikasih dengar. Karena kalau dikasih dengar, khawatir bapak besok nggak salam lagi. Ya kan? Misalnya ini bapak lewat di perkuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab semua waalaikumsalam. Kira-kira besok bapak menjawab lagi enggak? Nah, kira-kira kalimat itunya sampai di mana tuh? Assalamualaikum ya ahlal kubur, sampai di situ doang? Apa ada lanjutannya? Ada pak kalimat berikutnya. Wah ini insyaallah bikum an qaribin lahikun. Jadi kalau bahasa pandannya ya, sebentar lagi saya nyusul. Assalamualaikum ya kubur, ya tenang ya, bentar lagi juga saya nyusul. Itu karena kalimatnya ini, berarti saya, ya kan? Pantes jangan-jangan nggak ngucapin assalamualaikum, takut karena ada kalimat sayahnya. Bener gak? Ya khawatir bapak nggak ngomong karena ada kalimat sayahnya. Jangan-jangan begini, karena rombongan assalamualaikum ya kubur gitu. Ya, diucap salam, sebentar lagi teman-teman saya insya Allah nyusul gitu. Dia ngomongin teman-teman gitu. Ya, itu ada kalimat itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, katanya apa? Disebut kejam. Walam yad'u, dan gak pernah mendoakan, gak mau mendoakan itu. Jadi kita berdoa. Ya. Nah, doanya di situ kan ada tuh. Ada yang Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niron. Nah, kalau kita lihat kuburan yang ada di Baki sama kuburan yang ada di kita, bagusan mana? Nanya aja saya ini. Di kita ya. Di Baki orang-orang mulia loh, banyak sahabat Nabi di situ ya, Pak. Kuburannya sederhana banget. Di kita, aduh, itu kuburan ya. Sampai ada yang pakai marmer, ada apa, terus dalam juga pakai kayu jati. Kira-kira itu bisa menghalangi rayap-rayap gak? Yang akan melindungi, mendampingi kita bukan kayu jatinya, Pak. Yang akan melindungi kita, mendampingi kita apa? Amalan kita, Pak. Salah satunya, Pak, ketika kita bisa bersedekah. Sedekah kita akan menjadi pelindung kita. Kita sholat dengan baik, sholat kita melindungi kita. Kita silaturahim seperti ini juga akan melindungi kita. Saum kita akan melindungi kita. Semua amal soleh yang kita lakukan, itulah teman yang akan melindungi kita. Sementara kemarin teman yang ketemu di jalan gitu, pas kita meninggal, dia cuma nganterin aja kan? Ikut masuk apa enggak? Enggak, cuma sampai di atas doang. Makanya yang nganterin kita 3, yang balik 2, yang nemenin 1, kan gitu, Pak. Kan kayak kalau kita orang meninggal, nanti pengantarnya ada 3 golongan, 3 kelompok. 1 apa nih? Saudara-saudaranya, ya kan? Kira-kira udah sampai balik apa enggak?
balik. Hartanya, punya mobil baru apa, pergi nggak, nganter nggak, balik. Jadi yang satu yang nemenin apa? Nah, kalaupun kita punya istri udah janji apa janjinya katanya sehidup semati, kira-kira siapa dulu kira-kira yang mati nih? Suami dulu apa istri dulu? Nah, yang mana dulu kira-kira? Nih kalau misalnya yang dipanggil duluan kebenaran istrinya, bapak nganterin sampai depan kubur gitu ya, bener kan pak? Nah setelah itu berapa hari kira-kira terpikirkan tuh? Seandainya pas pulang di tengah jalan tiba-tiba Allah ngirim bidadari desa, ini godain bapak, kira-kira bapak langsung ini enggak? Kalaupun diambil, orang sebelah protes. Apa kata orang sebelah? Tanahnya aja masih merah, udah begitu. Bener nggak pak? Bener nggak kalimat itu keluar? Tanah aja masih merah katanya begitu. Iya masih hidup aja boleh ya kan itu kan? Itu. Kenapa? Begini bedanya. Ini pendapat Abu Hanifah. Ini bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak. Yang jelek katanya apa kata Abu Hanifah? Ini Abu Hanifah, seandainya umurku tinggal 1 jam lagi, aku tetap akan menikah karena aku tidak mau datang kepada Allah dalam keadaan membujang. Artinya nggak punya istri. Nah, tapi kenapa kalau seorang wanita itu tetap bertahan? Kenapa? Karena istimewa menurut Rasulullah. Ketika dia ditinggalkan suami, dia jaga anak-anaknya sampai besar, sampai dewasa, dia nggak mau mengambil kembali atau menikah kembali karena khawatir kepada anaknya. Kata Rasulullah apa? Dia yang akan menyusul aku ke surga. Itu istimewanya. Jadi kalau ibu-ibu istimewanya di situ, kalau bapak istimewanya diganti. Itu pak. Tuh. Kenapa? Karena jelek kalau ketika pulang dalam keadaan sendirian. Tapi anak-anak pada protes, bener nggak? Ayo rata-rata anak protes pak. Nggak usah. Nanti saya yang urus yang gini. Memang tahu hatinya. Ya, ingat tuh. Apa? Nggak boleh. Jelek di mata Allah kan begitu. Nah itu. Makanya beberapa waktu yang lalu itu ada dia cerai, ibu bapak, udah usianya, wah udah ibunya aja udah pakai roda, rujuk kembali. Itu luar biasa. Ya kita terima itu. Udah tua banget pak. Bisa dia kembali lagi. Kenapa? Suaminya nggak mau kembali kepada Allah dalam keadaan sendiri itu. Nah itu. Padahal kalau kata tetangga sebelah udah percuma hanya begitu. Ya, jangan ikutin. Nah kemudian wal khamis yang kelima, rajul dakhalal Madinah. Madinah bukan disebut kota Madinah nih. Kita datang ke satu kota misalnya, satu wilayah misalnya. Fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Summa kharaja wa lam yusallil jumu'ah. Kemudian kita pulang dan kita tidak melakukan sholat Jumat, menurut Sufyan Az-Tsauri itu tindakan kejam. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran bicara tentang musafir, maka musafir punya rukhsah. Itu ya pak. Kan berarti kita musafir kalau kita datang satu wilayah itu. Nah, berarti punya keringanan kan gitu. Itu dia hendak ikut sholat Jumat itu. Kenapa? Karena ada 4 ya yang diberi keringanan. Siapa saja itu? Jelas ibu-ibu nggak diwajibin. Walaupun ayatnya idanu dialis sholati mil yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah wa darul bait. Kalau dibaca dari rangkaian pertamanya ya ayyuhalladzina amanu kan? Semua yang dihitab yang dipanggil orang beriman kan gitu kan? Berarti di situ ada nggak kalimat laki-laki perempuan? Tidak, berarti umum saja semuanya ya laki-laki ya perempuan masuk ke dalamnya. Tapi kata Rasulullah itu apa? Illa arba'ah itu. Salat Jumat itu wajib likulli muslimin illa arba'ah, kecuali 4 apa? Maratun, perempuan. Tapi kalau ke Makkah pasti itu pada sholat. Itu. Ya kenapa? Yang dia nggak nunggu siapa-siapa. Nah itu. Bukan berarti tidak boleh gitu, cuma tidak wajib itu. Yang kedua, hamba sahaya, orang sakit tuh, musafir. Jadi kalau musafir, ya tadi dia berarti salat zuhur. Tapi kalau dia mengikut boleh itu. Itu. Jadi itu ada pendapat-pendapat mengatakan demikian. Nah tapi
Sufyan Ats-Tsauri mengatakannya demikian, katanya apa? Kalau dia tidak sholat katanya melakukan tindakan yang kejam. Itu. Kemudian yang keenam, rajulun au imraatun nadzala bimalima alimun walam yazhab ilaihi ahadun la yata'allama minhu syai'an minal ilmi. Jadi kalau ada misalnya orang yang datang ke sini, orang ini benar-benar alim tapi nggak ada seorang pun yang mau belajar kepada yang alim tadi, itu melakukan tindakan yang kejam. Artinya nggak dimanfaatkan itu. Ya kalau tiba-tiba datang ke Padan tuh orang yang sangat alim sekali, tapi masyarakat nggak pernah mau. Ya istilahnya bertanya atau belajar itu. Nah itu kata Sufyan Ats-Tsauri itu tindakan kejam. Ini versinya Sufyan Ats-Tsauri. Nah kemudian yang ketujuhnya asabi rojulani. Nah ini juga kadang-kadang jarang terjadi. Ada dua orang katanya yang bertemu di tengah jalan atau bertemu di perjalanan, walam yas'al ahaduhuma an ismin. Tidak saling bertanya tentang nama, nggak kenalan gitu. Padahal kalau Nabi hanya mengatakan Muslim itu Pak Salim, hanya mengucapkan salam, tidak menyebutkan kenalan kan? Nah begitu. Jadi itu versinya Sufyan Ats-Tsauri saja. Yang kedelapannya rajulun da'ahu. Nah, bapak misalnya diundang sama Bapak Haji ya untuk berkunjung nanti ya hari Minggu ya ke tempat saya, tapi dia nggak mau berkunjung. Itu juga nakanya. Nah itu ya. Tapi kan dilihat dulu kenapa nggak datang, alasannya apa, kan bisa jadi harus dilihat dulu. Nah itu. Yang kesembilannya sabun yudayyimu sababu. Anak muda yang menyia-nyiakan masa mudanya, wa huwa farigun, padahal banyak waktu kosong, walam yatlubul ilma, nggak pernah mau mencari ilmu, wal adaba, dan etika di situ. Itu ketindakan yang kejam itu. Jadi nggak peduli lah itu. Dan yang terakhirnya rajulun sab'an, ada orang kenyang, wajaruhu jayun, sementara tetangganya lapar. Dia kenyang, tetangganya lapar, wala yuti, dan tidak memberikan sesuatu apapun mintu ami dari makanan yang dia punya. Itu juga merupakan tindakan tidak bagus. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi di sini ditekankan katanya apa? Bertetangga kesempurnaan, kebaikan yang sempurna kepada tetangga itu ada 4. Awaluha katanya apa? Yang pertama, ini kalau kita punya tetangga nih, membantu tetangga kita apa yang kita punya. Itu istimewa tuh. Jadi kesempurnaan, kebaikan yang sempurna tetangga itu diukur dan dilihat dari situ. Jadi membantu tetangga apa yang dia punya, ya punya apa ya itu yang kita kasih gitu. Nah yang kedua adalah alayat mafi ma indahu, dan jangan berharap menginginkan apa yang dipunyai tetangga kita. Jadi kalau kita jadi punya tetangga nih, jangan pengen apa yang dia punya. Yang ketiga, yang ketiganya ini apa katanya? Jangan mengganggu, ya itu ayyamna adahu anhu, jangan mengganggu. Yang keempat, ayasbiro ala adahu, sabar terhadap gangguan tetangga. Nah yang istimewa tuh kira-kira tetangga yang baik tuh di mana letaknya? Dulu ada di zaman Nabi itu orang datang kepada Nabi curhat. Ya, dia ngadu sama Rasul tentang tetangganya itu. Apa kata Rasulullah? Kufa adzaka anhu wasbir ala adzahu wa kafa bil mauti firaqan. Jadi maksudnya apa? Udah jangan ganggu, sabar aja terhadap gangguannya. Biarkan aja nanti kematian yang memisahkan. Ini mah pasti ganggu gitu langsung lah. Waduh, macam-macam dilakukan. Sampai ada tindakan-tindakan yang ada di media itu. Sampai istilah santet lah, apalah begitu ya. Janganlah. Apa kata Rasulullah? Kafabil mauti firaqan, biarkan kematian saja yang memisahkan. Jangan kamu ganggu. Itu kata Rasulullah. Dan tetangga yang baik katanya apa? Bukan yang tidak mengganggu tetangganya, tetapi tetangga yang baik sabar terhadap gangguan tetangga loh. Ini kita nih misalnya pengen dibilang baik sama tetangga sebelah, bukan berarti nggak ngeganggu. Tapi justru tolok ukurnya adalah sabar terhadap gangguannya. Sama orang yang benar-benar menjalin silaturahim itu, yang dianggap istimewa itu bukan sama orang yang mau
mau menjalin silaturahim, tapi sama orang yang mau memutuskan hubungan silaturahim. Misalnya ini ada si A pengen putus silaturahim sama kita, tapi kita nggak mau, tetap kita jalin hubungan. Itu yang istimewa. Ini kalau kita punya dua teman nih, yang satu, nah ya udah pokoknya bagaimana kita, yang satu lagi pokoknya mau mengucapkan selamat tinggal. Kira-kira Bapak yang benar-benar pertama dilakukan supaya jangan selamat tinggal, atau yang mana? Dia saking keselnya sama kita nih misalnya, pokoknya mulai saat ini berpisah. Bapak mau bilang siap atau bagaimana? Kira-kira yang mana dipilihnya? Siap? Oh, atau kita jaga? Jangan sampai begitu, kita jaga tetap kebaikannya. Nah yang sebelah lagi, apa yang kita inginkan? Kata kita gini, dia menurut aja. Apa ini orang yang kita utamakan? Sebenarnya katanya, hubungan silaturahim yang paling istimewa itu adalah sama orang yang berusaha memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, bukan dengan orang yang memang mau bersilaturahim dengan kita. Maksudnya apa? Kita selalu menjaga agar tidak ada yang namanya memutuskan hubungan silaturahim. Itu sama tadi itu, yang sabar dianggap istimewa dengan tetangga itu bukan tidak mengganggu, tetapi sabar terhadap gangguan. Ini yang kadang-kadang gak kuat. Baru ngedengar katanya begini aja udah ngambek kita. Lo tau nggak? Tadi lu udah omongin sama tetangga lu sebelah, mau biarin atau mau didatengin? Kira-kira nih Pak, mau dibiarin aja atau mau langsung didatengin? Ini, ya ada orang ke rumah kita nih, maaf ya Ustadz tuh, atau maaf ya Pak, tadi saya lewat, itu tetangga ngomongin situ begini-begini. Bapak mau bilang ya udah nggak apa-apa, atau langsung bangun bagaimana? Karena merasa orang lama, padahal dia orang baru. Kan ada yang merasa orang lama kan nih kita. Pernah dengar nggak Pak? Aku ini orang lama, kamu orang baru gitu kan? Sebenarnya emang ada orang lama? Nggak, saya pengen nanya aja. Sebenarnya ada emang orang lama? Kan kita baru semua, kan baru kali ini kan kita hidup kan? Berarti baru semua kita, ini baru semuanya, ya. Tapi karena dia sering mengatakan aku orang lama, itu orang baru, itu semuanya orang baru pertama kali ini hidup. Kalau ada orang lama, kita nanya pengalaman pertama bagaimana gitu, ya. Nah, itu yang istimewa tadi, ketika dia begitu kita tidak menyikapinya dengan emosi, kenapa? Katanya kalaupun dia punya tindakan keras apa? Yuk ibu, bagaimana dengan sikap lembut? Sampai ini lanjutan kalimatnya begini. Jadi yang istimewa al-wasilul ladzi yasilu man qata'ahu wa ya'tibu ala man zabahu itu. Jadi kita sambung tuh yang mau memutuskan hubungan silaturahim, dan kita apa? Bertindak dengan lembut sama orang yang berlaku kasar. Kenapa? Karena kalau itu bisa, itu kalimatnya itu kan dalam surah Al-Imran yang Bapak hafal itu, yang bicaranya tentang surga seluas langit dan bumi. Rangkaian ayatnya apa? Ada kan? Jadi kita ini disiapkan surga seluas langit dan bumi, gitu kata Allah kan, buat orang-orang yang bertakwa nih, itu kan. Nah ciri-cirinya apa? Dari mulai kita bersedekah sedikit ataupun banyak, ya kan, terus juga mudah memaafkan. Tapi yang paling tekanan terakhirnya 3 sana, kadziminal ghaizo wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini ukurannya Pak, kira-kira digituin ngambek nggak tadi? Ngambek kan, tapi ditahan, iya kan? Nah, biar kedengaran seperti itu, dia maafin saja. Dan setelah dia tahan marahnya, dia memaafkan kesalahannya, terus dia punya sesuatu, tetap orang yang tadi nggak baik, dia akan beri sesuatu. Besok kalau kita dites misalnya nih Pak, ada yang tes kita misalnya, Allah uji kita misalnya, Bapak lewat kemana gitu, tiba-tiba ada orang bilang, oh bahasanya kasar sama Bapak. Ya Bapak nggak marah, Bapak tahan aja. Nah, sampai di satu tempat Bapak datang, Bapak dapat rezeki. Pas pulang lagi orang itu ada, kira-kira Bapak kasih mau? Ini kan yang Bapak mau pergi tuh,
Pas bapak pergi, tiba-tiba orang itu maki-maki bapak misalnya gitu kan. Nah setelah dimaki-maki bapak tahan. Apa? Kata bapak, surga seluas langit dan bumi disiapkan wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah. Nah, bapak pergi. Bapak maafkan tuh. Nah sampai di satu wilayah yang bapak tuju itu, tiba-tiba bapak dapat ini, dapat itu, pokoknya dapat banyak lah. Pulang ketemu lagi dia, mau dikasih apa mau? Rasanya aja nengok juga enggak ya pak, rasa-rasanya gitu. Tuh kalau bapak bisa, itu kelas tertinggi yang disiapkan surga seluas langit dan bumi. Itu kan rangkaian ayatnya begitu. Wal kaziminal ghaiza wal afina ninas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka itu pada orang yang berbuat baik. Sama siapa? Orang yang nggak baik tadi. Contohnya mana? Rasulullah mau ke masjid, dilempari kotoran, diludahi. Ketika orang yang lemparin nggak ada, yang udah nggak ada, kira-kira Rasul terima kasih apa malah dicariin? Dicariin. Kan kita cinta sama Rasul. Kalau cinta ngikut nggak? Ya bukti istri bapak kenapa ngikut ke sini, karena cinta sama suami. Betul ya pak? Berarti kalau cinta ngikut gitu. Jadi besok kalau cinta sama Rasul ya ikutin. Besok kalau dikatain orang ngambek mah. Ini kalau umur kita udah 80 misalnya, ini kan belum ada yang 80 nih. Kita di jalan dikatain jelek lu, nggak usah marah, kita ngaca aja. Pas kita ngaca kayaknya bener apa yang dikatain sama dia. Itu ya pak, nggak usah marah. Oh kayaknya bener tuh. Gitu aja udah. Nah itu. Ya itu saja barangkali. Nanti kita akan minggu depan itu. Nah ini ada sesuatu yang menjadi induk satu perbuatan dosa atau induk perbuatan dosa, itu yang disampaikan Utsman dalam khutbahnya. Itu hadis Nabi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang ya, dijauhkan dari ujian yang kita tidak mampu. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak, mungkin yang ditanyakan Pak. Kalau lihat silaturahmi, ya kan, kalau kita sama Muslim kan karena Allah ya. Kalau nama-nama Muslim karena apa ya? Ya pokoknya niatkan saja, semua kita niatnya semata karena Allah. Kan kalau muamalah mah tetap diperintahkan. Kalau muamalah ya, yang nggak diperintahkan itu dalam kaitan kita itu. Ya kita kena Allah saja itu. Kayak misalnya dia sakit ya kita niatkan Allah saja sudah. Insya Allah nggak sia-sia amalan kita. Tapi ketika dia dipanggil Allah, Bapak nggak usah mendoakan. Kalaupun itu teman akar sekalipun, itu surat taubat kan ada. Tidak boleh kita matikan saudara, mendoakan saudara orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu Al-Quran begitu. Ya itu pokoknya apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala begitu. Kalau dilaksanakan niatnya karena uang, khawatir uang yang nggak ada ngambek ujungnya. Aduh nggak capek-capek itu kan begitu kan. Tapi kalau sudah lillah ya sudah. Kenapa? Karena apapun yang terjadi semuanya adalah kehendak Allah itu. Jadi kembali saja kepada Allah. Insya Allah akan jadi ringan. Nah itu. Ya itu saja barangkali Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa melanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.